Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nida Aulia Ayuning dengan NIM 11920606067, mahasiswa pendidikan biologi semester 5 kelas B. Di sini saya akan mempraktikumkan tentang alat indera. Pada mata terdapat sebuah reseptor yang khusus untuk mengenali perubahan sinar dan warna. Sebagai penggerak, bola mata terdapat otot-otot, kotak mata, kelopak mata, dan bulu mata. Retina adalah salah satu organ pada mata yang di dalamnya terdapat reseptor. Fotoreseptor berhubungan dengan badan sel saraf yang serabutnya membentuk urat saraf optik yang memanjang sampai otak. Berkas urat saraf yang menuju otak terdapat pada bagian bawah retina. Berkas urat saraf ini tidak terdapat reseptor dan tidak peka terhadap sinar. Jika cahaya melalui bagian ini disebut bintik buta. Indera mata berfungsi untuk melihat. Agar objek yang diamati itu dapat jelas, bayangan benda itu harus jatuh pada bintik kuning. Kalau bayangan benda jatuh pada bintik buta, kita tidak dapat melihat benda itu. Tujuan praktikum kita kali ini adalah untuk mengetahui bintik buta pada indera penglihat. Alat dan bahan. Yang pertama, kertas manila ukuran 3 cm x 14 cm. Yang kedua, penggaris. Yang ketiga, spidol. Yang keempat, gunting. Pertama-tama kita potong kertas manila dengan ukuran 3 cm x 14 cm. Buatlah tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah 2 mm pada kertas dengan jarak antara positif dan titik sejauh 10 cm. Nah, seperti ini. Peganglah kertas dengan sejauh 50 cm di depan mata, tanda titik dipasang di sebelah dalam. Pusatkan pandangan mata kiri pada tanda titik dan mata kanan tertutup. Dengan mata kiri tetap berpusat pada tanda titik, dekatkanlah kertas perlahan-lahan hingga tanda positif hilang dan tampak kembali. Ukurlah dan catatlah ke dalam tabel pada jarak beberapa tanda positif hilang dan pada jarak beberapa pula tanda positif tampak kembali. Ulangi percobaan hingga 3 kali. Pusatkan pandangan mata kanan pada tanda titik dan mata kiri ditutup. Dengan mata kanan tetap berpusat pada tanda titik, dekatkanlah kertas perlahan-lahan hingga tanda positif hilang dan tampak kembali. Ukur dan catatlah ke dalam tabel pada jarak beberapa tanda positif hilang dan pada jarak berapa pula tanda positif tampak kembali. Lalu ulangi percobaan hingga 3 kali. Inilah tabel hasil pengamatan atas nama Nida Aulia Ayuning dengan melakukan 3 kali percobaan. Yang pertama, mata kanan ditutup. Jarak pada tanda plus hilang. Pada percobaan pertama hasilnya adalah 37. Percobaan yang kedua menghasilkan 41 dan percobaan yang ketiga menghasilkan 28. Jumlahnya 106, rata-rata 35,3.
Untuk mata kanan ditutup pada jarak tanda plus tapak kembali. Percobaan pertama menghasilkan 23, percobaan kedua menghasilkan 27, percobaan ketiga menghasilkan 26, jumlahnya 76. Hasil atau rata-rata dari percobaan ketiga ini adalah 25,3. Untuk percobaan mata kiri ditutup, jarak pada tanda plus hilang. Percobaan pertama menghasilkan 39, percobaan kedua menghasilkan 35, dan percobaan ketiga menghasilkan 27, jumlahnya 101. Rata-rata dari 3 percobaan ini adalah 33,6. Untuk mata kiri ditutup pada jarak tanda plus tapak kembali, percobaan pertama menghasilkan 22, percobaan kedua menghasilkan 28, dan percobaan terakhir menghasilkan 24, jumlahnya 74. Rata-rata dari 3 percobaan ini adalah 24,6. Setiap orang memiliki luas daerah bintik buta yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh luas atau sempitnya jarak antara sel konus dan sel batang. Rata-rata frekuensi yang lebih kecil menunjukkan bahwa kejelasan mata dalam melihat benda masih baik, sedangkan frekuensi yang lebih besar menunjukkan bahwa kejelasan mata dalam melihat benda kurang baik. Pertanyaan pertama, apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Bahwa tanda plus menunjukkan jarak bintik buta. Pertanyaan kedua, pada jarak tertentu tanda plus hilang dan pada jarak tertentu yang lain tampak kembali, apa sebabnya? Pada jarak tertentu, tanda plus hilang atau tidak terlihat karena tanda tersebut dibiaskan masuk ke dalam bintik buta, yaitu daerah yang berada pada jarak tertentu antara hilangnya tanda tersebut. Disebabkan karena pada bintik buta tidak memiliki reseptor cahaya. Kemudian muncul lagi karena daerah bintik buta itu telah habis dan retina sudah mulai mampu menangkap cahaya. Pertanyaan ketiga, adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Tidak ada hubungannya antara buta warna. Buta warna adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu, atau juga terjadi karena faktor genetik. Setiap orang belum tentu buta warna, akan tetapi setiap orang memiliki bintik buta, di mana pada bintik buta tersebut seseorang tidak dapat melihat objek tertentu. Pertanyaan keempat, orang yang berpindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangan menjadi gelap. Ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi, jelaskan. Orang yang berpindah dari tempat terang ke dalam ruangan gelap secara tiba-tiba penglihatannya berkurang karena di dalam mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen yang peka terhadap cahaya atau rodopsin, suatu senyawa vitamin A dan protein. Rodopsin terurai dan terbentuk kembali pada saat keadaan gelap. Jadi hal tersebut ada hubungannya dengan bintik buta, karena pada saat penglihatan berkurang, maka bayangan benda dibiaskan masuk ke dalam bintik buta. Pertanyaan kelima, dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apakah yang dimaksud dengan akomodasi itu? Betul, karena otot silindris berkontraksi sehingga lensa menebal untuk menangkap cahaya, sehingga objek yang dekat dapat difokuskan pada retina. Sehingga akomodasi itu adalah kecembungan lensa mata yang dapat berubah-ubah yang membuat pandangan menjadi fokus. Pertanyaan 6, orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Kacamata yang dipakai adalah kacamata berlensa rangkap, yaitu cekung dan cembung. Bagian yang berlensa cekung adalah digunakan untuk melihat benda yang jauh, sedangkan kacamata cembung untuk melihat benda yang dekat. Kesimpulan praktikum kita kali ini adalah bintik buta adalah daerah tempat saraf optik meninggalkan bagian dalam bola mata di mana pada bagian ini tidak terdapat fotoreseptor sehingga suatu objek tidak akan terlihat. Daftar pustaka. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.